Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda semua dimanapun Ananda berada, kali ini Bapak akan menjelaskan materi pembelajaran kita di sejarah Indonesia, khususnya untuk kelas 10, baik itu I1 maupun I2. Jadi untuk pertemuan kita kali ini kita sudah masuk di KD 3.4, yang mana KD 3.4 merupakan memahami hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara di Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat. Ya. Indikatornya yaitu perkembangan kehidupannya dan hasil dan nilai budaya masa praaksara tersebut. Kita lihat di sini, ini adalah garis besarnya. Jadi kalau kita lihat perkembangan kehidupan masyarakat praaksara itu terbagi tiga. Pertama, berburu atau mengumpulkan makanan, kemudian bercocok tanam dan berternak, dan ada masa perundagian. Ya. Kita akan menjelaskan satu persatu. Baik Ananda semua, dalam masa berburu atau mengumpulkan makanan, yang pertama, manusia purba itu hidupnya secara berkelompok. Meskipun demikian, ada jumlahnya 10-15, mereka itu hidupnya berpindah-pindah. Nah, kehidupan mereka yang berpindah-pindah ini disebut juga dengan istilah namanya nomaden. Nah, kenapa mereka berpindah-pindah? Karena mereka menggantungkan hidupnya mereka di sekitar gua atau sungai atau danau dan pantai, ya, untuk mendapatkan makanan. Makanya mereka berpindah-pindah. Kemudian sebagian besar hasil kebudayaan peninggalan masa berburu dan mengumpulkan makanan berupa alat-alat batu yang masih sangat sederhana. Jadi batu itu digunakanlah untuk mencabik-cabik makanannya, untuk mengupas hewan, salah satunya seperti kapal perimbas, kapal genggam dan sebagainya. Di situ ada gambarnya, ya kan, bisa melihatnya lebih diperjelas. Dalam masa berburu dan mengumpulkan makanan, ini merupakan tahap awal kehidupan manusia. Pada masa ini manusia menghabiskan 90% kehidupannya itu untuk berburu dan mengumpulkan makanan. Kemudian kita lihat pada masa bercocok tanam. Pada masa bercocok tanam, manusia sudah menetap di suatu wilayah. Manusia memenuhi kebutuhan dari hasil bercocok tanam. Pola kehidupan bercocok tanam menunjukkan manusia pada masa ini sudah mendapat menguasai lingkungan alam. Diperkirakan telah muncul sistem masyarakat dipimpin oleh seorang kepala suku. Nah, biasanya pemilihan kepala suku ini dilakukan menggunakan sistem primus inter pares, yaitu orang yang paling utama, yang paling berpengaruh di dalam kelompok mereka. Jadi orang yang paling berpengaruh siapa di situ? Nah, nanti orang itulah yang dijadikan untuk kepala sukunya, yang dituakan lah istilahnya pada waktu itu. Kemudian manusia berhasil membuat perlengkapan pertanian dan perkakas rumah tangga yang memiliki permukaan halus dan tajam. Benda-benda tersebut yaitu seperti beliung persegi, mata panah, kapal lonjong, gurdi dan pisau, perhiasan dan serta gerabah. Manusia mulai mengenal aktivitas ekonomi perdagangan seperti sistem barter. Sistem barter itu sistem tukar, ya. Misalnya kamu punya beras tapi kamu nggak punya lauk. Kamu mendapatkan lauk, kamu memberikan dia beras, kemudian kamu dapat lauknya. Jadi pertukaran. Kemudian ada lagi yang ketiga, ada masa perundagian. Nah, masa perundagian merupakan masa tingkat kebudayaan yang paling tinggi pada masa praaksara. Pada masa perundagian, masyarakat sudah mampu membuat peralatan perunggu dan mengenal sistem pembagian kerja berdasarkan kemampuan tiap-tiap individu. Dalam masa perundagian, masyarakat mulai membentuk kelompok-kelompok lebih besar dengan penguasaan terhadap sebuah wilayah. Kelompok masyarakat tersebut dipimpin oleh seorang kepala suku terpandang yang bergelar datu atau datuk. Muncul golongan undagi dalam masyarakat. Mereka dapat membuat barang-barang logam yang indah sebagai simbol status sosial. Barang-barang yang dihasilkan antara lain nekara, moko, kapak corong, bejana perunggu, dan arsa perunggu. Nah, kalian bisa melihatnya di
YouTube atau di Google nanti seperti apa contoh negara, seperti apa contoh moko, seperti apa contoh corong ya. Kemudian yang berikutnya ada di sini hasil dan nilai kebudayaan masa praaksara. Ini adalah tabel secara umumnya saja ya. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Ya. Yang pertama di sini ada sistem penemuan api. Ya. Jadi masa praaksara mereka sudah bisa menemukan api. Beberapa peneliti memperkirakan bahwa penemuan api ini terjadi pada periode kehidupan manusia jenis purba Homo erectus. Mereka menggunakan api untuk mengolah makanan, menghangatkan badan, menerangi ruangan, dan mengusir binatang buas. Pada awalnya pembuatan api dilakukan dengan cara membenturkan kedua batu api dan menggosokkan kayu. Percikan api diarahkan ke arah yang daun kering, kemudian dibesarkan untuk menambah kayu bakar. Jadi kalau kalian mau membuat api cara-cara lama itu dengan menggesekkan kedua batu. Biasanya kan kalau batu itu kalau digesekkan akan ada percikan apinya. Nah, percikan apinya itulah yang kamu lemparkan ke dedaunan yang kering. Maka itu akan menghasilkan api. Kemudian pada masa bercocok tanam manusia juga menggunakan api untuk membuka hutan, ya, untuk menebang pepohonan yang berukuran besar. Jadi kan nggak mungkin dia bisa menumbangnya. Jadi bagaimana ya? Mungkin dibakarlah salah satunya. Kemudian ada peralatan dari batu dan tulang ya. Ini adalah salah satu alat-alatnya, kan bisa melihat ya. Jadi alat-alat mereka ini serba tradisional ya, serba tradisional karena masih dari batuan ya. Batuan itu yang di apa namanya? Diperhalus, ditipiskan sehingga bisa digunakan untuk berburu, untuk memasak, untuk membuat yang lain-lain atau seperti bangunan. Kemudian ada teknik pembuatan alat batu. Nah, ini lihat. Teknik pembuatan alat batu ya. Alat-alat batu digunakan pada masa praaksara itu teknik pemangkasan, teknik levalois dan teknik umpam. Nah, perhatikan di sini. Teknik pemangkasan dilakukan dengan cara memangkas batu menggunakan martil batu untuk memperoleh bentuk permukaan yang tajam dan bagian pegangan. Sedangkan teknik levalois adalah teknik pembuatan alat serpih batu yang menghasilkan dataran pukul berfaset atau berbidang-bidang. Ya, dan itu teknik levalois. Di Indonesia, penggunaan teknik levalois ditemukan pada peninggalan alat-alat serpih dari kebudayaan Pacitan. Pacitan itu sebuah nama daerah sebenarnya ya, di Pulau Jawa. Teknik umpam. Teknik umpam itu apa? Teknik umpam adalah teknik mengasah batu untuk mendapat alat-alat berbentuk halus. Alat yang digunakan untuk mengasah biasanya berasal dari jenis batuan andesit. Ya. Tuh di situ ada gambarnya, kalian bisa melihat gambarnya nanti. Kemudian ada pembuatan tempat tinggal. Nah, tempat tinggal dimulai dikenal dengan manusia purba setelah hidup secara menetap. Tempat tinggal mereka berkaitan dengan alam tentunya. Kita lihat di sini. Ya. Gejoken Modernger berasal dari bahasa Denmark yang berarti sampah-sampah daun kering. Merupakan timbunan atau tumpukan fosil kering, kerang, dan siput yang menggunung. Berbagai peninggalan manusia purba ditemukan di sekitar kapak genggam dari zaman Paleotikum. Ya, di situ ada gambarnya. Kemudian ada Abris Sosroch, adalah gua yang menyerupai ceruk pada batu karang. Gua-gua ini pernah dijadikan tempat tinggal manusia purba karena berfungsi untuk tempat pelindung dari cuaca dan binatang buas. Tempat tinggal mereka itu biasanya dengan menumpuk-numpuk sampah, bisa juga yang penting sampah itu menutupi tubuh dia ya, biar gak kepanasan, biar melindungi dia dari hewan buas, dan juga seperti gua juga dijadikan tempat tinggal mereka, itu salah satunya. Kemudian perolehan logam. Teknik pengolahan logam berkembang di Indonesia berdasarkan kebudayaan Dongson yang dibawa oleh bangsa Detro Melayu. Sebagian besar peralatan logam terbuat dari perunggu berupa campuran antara timah dan tembaga. Masyarakat pada masa praaksara mengenal dua teknik,
Akhir Perdue dan Bivelvi. Yang pertama, teknik Akhir Perdue. Disebut teknik lilin karena model dari tanah liat yang akan dicetak dilapisi lilin. Teknik Akhir Perdue digunakan untuk membuat benda-benda perunggu, memiliki bentuk dan hiasan yang sangat rumit. Kemudian ada teknik Bivalvi atau disebut juga dengan teknik setangkup karena menggunakan dua keping cetakan yang terbentuk dari batu. Cetakan ini dapat dipakai berkali-kali sesuai kebutuhan. Kemudian jenis-jenis kepercayaan. Jadi jenis-jenis kepercayaan pada masyarakat praaksara pada umumnya mereka terbagi tiga ya. Dulu belum ada agama Islam, Kristen, Hindu belum ada. Jadi agama mereka dulu kepercayaannya tiga ini. Ada animisme, ada dinamisme, dan ada totemisme. Animisme, dia percaya bahwa roh-roh halus nenek moyang dia itu bisa memberikan ketentraman, selalu mengawasi dia, selalu melindungi mereka. Itu kalau kepercayaan animisme. Jadi dia percaya pada roh-roh halus. Sedangkan dinamisme, dia percaya pada benda-benda yang mungkin benda-benda sakral, benda-benda besar, benda-benda yang dianggapnya mungkin memiliki kekuatan. Seperti apa benda itu? Seperti pohon yang memiliki mungkin kekuatan. Kemudian ada totemisme. Totemisme kepercayaan terhadap binatang-binatang tertentu sebagai lambang nenek moyang. Biasanya tidak semua binatang, bisa saja seperti gajah dia sayang sama gajah. Kemudian seperti harimau mungkin salah satunya, mungkin kerbau saja. Nah mereka itu yang dipercaya sama mereka. Semakin hewan tersebut memiliki banyak manfaat, banyak fungsinya, maka dia percaya bahwa binatang-binatang itu merupakan aliran dari ajaran totemisme. Kemudian ada penguburan jenazah. Penguburan jenazah terbagi berbagai macam. Ada berupa penguburan primer atau penguburan langsung. Biasanya penguburan ini mayatnya hanya dikubur sekali dalam tanah atau dalam sebuah wadah seperti kendi dan gerabah atau peti batu. Sedangkan penguburan sekunder atau penguburan tidak langsung. Nah, sistem ini merupakan sistem yang dikubur secara langsung dalam tanah tanpa upacara penguburan. Setelah mayat menjadi kerangka, kuburnya itu digali lagi dan kerangkanya diambil dan dibersihkan, kemudian diletakkan di sebuah wadah berupa tempayan atau sarkofagus, dikubur kembali disertai upacara penguburan. Jadi ada dua, ada secara primer, ada secara sekunder. Kalau secara primer itu kalau udah dikubur ya udah dibiarkan aja. Kalau secara sekunder, nanti setelah tulang-tulangnya muncul, dagingnya hilang, maka tulang-tulang ini diambil kembali, disusun lagi, dikubur lagi, kemudian diupacarain lagi. Itulah secara sekunder. Kemudian ada benda-benda pemujaan. Ada beberapa benda-benda pemujaan. Ya, benda-benda pemujaan berkaitan dengan kepercayaan masyarakat mereka. Seperti dia percaya kepada nenek moyang, benda-benda halus ataupun kekuatan alam. Benda-benda pemujaan dimulai pada zaman megalitikum. Oleh karena itu benda-benda pemujaan pada masa ini berukuran besar. Benda-benda tersebut seperti menhir, dolmen, sarkofagus, punden berundak, dan kubur batu. Itu ada salah satu gambarnya di situ. Kalau tidak ada silakan kalian cari di YouTube atau di Google nanti ya. Seperti apa bentuknya, warnanya. Kemudian ada lagi di situ nilai kreativitasnya pada masa prakersara dilihat dari kehidupan sehari-hari. Dengan mengenali kondisi alam, belajar dari pengalaman dalam memenuhi kebutuhan, manusia berhasil menciptakan teknologi meskipun tingkatnya paling sederhana. Mereka sudah bisa membuat kerajinan tangan pada waktu itu. Kemudian menjaga lingkungan alam, ya. Pada masa itu mereka juga sudah bisa menjaga lingkungan alam supaya apa? Supaya kesediaan makanan masih tetap terjaga, tetap lestari, alamnya masih sehat. Itu salah satunya. Seperti di sini pada masa sekarang masih contoh masyarakat menjunjung tinggi keselarasan alam. Contohnya masyarakat suku Anak Dalam di hutan Jambi dan suku Baduy Banten. Ya, itu suku pedalaman itu mereka masih tetap menjaga kelestarian alamnya.
Kemudian bagaimana pula hubungan sosial yang harmonis yang mereka ciptakan? Kita lihat di sini, masyarakat praaksara sudah hidup secara berkelompok di gua-gua. Kondisi tersebut mendoronglah munculnya hubungan sosial dalam masyarakat. Kehidupan sosial yang harmonis ditunjukkan pada masyarakat dengan adanya pembagian tugas dalam jenis kelompok mereka masing-masing. Adanya upacara penguburan menunjukkan bahwa manusia masa praaksara sudah memiliki hubungan yang sangat erat satu dengan yang lainnya. Baik, terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Sebagai kutipan, janganlah kalian melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau sangat berguna sebagai kaca benggala daripada masa yang akan datang. Itu adalah kutipan dari seorang proklamator bangsa Indonesia, yaitu Bung Soekarno. Terima kasih, Bapak Heri.